Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim BBCTV saat ini berada di lingkungan Puskesmas Naraca akan meliput tentang pencegahan penyebaran COVID-19 yang ada di lingkungan Puskesmas Naraca, Kecamatan Babakan Cikau. Kita ke dalam menemui Kepala Puskesmas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Fitri, perwakilan dari Puskesmas Naraca. Dalam kesempatan ini saya akan sedikit penyuluhan mungkin ya tentang COVID-19. COVID-19 ini sebenarnya merupakan family dari coronavirus. Dulu pernah ada SARS dan MERS yang SARS itu ada di Cina tahun 2002 dan itu sudah tidak ada kasusnya di 2004. Dan MERS itu terkait negara Arab dicurigai dari kotoran unta itu tahun 2012. Sedangkan COVID sendiri ini pertama kali ditemukan di Wuhan tahun 2019 kemarin Desember. Nah sekarang sudah menyebar sampai ke 162 negara sampai hari ini tanggal 17 Maret. Di Indonesia sendiri telah dinyatakan 134 kasus yang terakhir, berita terakhir dengan 5 kematian. Nah ini untuk corona sendiri, kenapa COVID-19 ini menjadi pandemi? Apa itu pandemi? Mungkin banyak yang belum tahu. Pandemi adalah suatu wabah, tapi ini sudah melewati batas-batas internasional. Jadi bukan epidemi lagi. Dan karena penularannya sangat mudah, jadi dianggapnya pandemi. Oleh karena itu ini menjadi PR untuk kita semua, warga negara Indonesia maupun negara yang lain. Nah, di Purwakarta sendiri kita sudah dinyatakan dari Gubernur Jawa Barat maupun Bupati yang sudah positif 1 orang dan yang lainnya sedang pemantauan dan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, oleh karena itu sejak tanggal 13 Maret kemarin dari Bupati telah dikeluarkan surat edaran, mungkin dari semua dinas sudah menerima untuk pendidikan, sekolah semuanya diliburkan 2 minggu. Dan untuk yang kantor sudah ada anjuran juga bila bisa dilakukan di rumah maka pekerjaannya dialihkan di rumah. Kenapa harus 14 hari kita diliburkan? Ini terkait dengan masa inkubasi dari virus itu sendiri. Selama ini setelah diteliti itu masa inkubasinya 1-14 hari dengan rata-rata 5 hari. Masa inkubasi adalah masa dari pertama kali virus itu masuk sampai dia menimbulkan gejala. Jadi bisa saja kita terkena kontak dengan pasien dengan virus corona tapi kita belum ada gejala, tapi bisa muncul besoknya atau maksimal sampai 14 hari kemudian. Makanya 14 hari ini kita coba mengurangi aktivitas di luar untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. Nah, virus corona sendiri mungkin sudah banyak yang tersebar dari sakit ringan sampai sakit berat. Biasanya sakit ringan diawali dengan lemah, kayak flu gitu ya, pilek, meriang sedikit, panas yang agak tinggi, dan ada sakit tenggorokan, batuk, pilek. Nah, cuma kita perlu waspadanya, mungkin pernahkah kita dalam 14 hari terakhir, pernahkah kita keluar kota atau keluar negeri, atau tetangga kita mengunjungi tetangga atau saudara yang pulang dari luar negeri, atau yang keluar kota yang sudah dinyatakan terjangkit bahwa ada virus corona di situ. Nah, kalau misalnya ada keluhan yang tadi disebutkan di atas dan punya riwayat dalam 14 hari terakhir pernah keluar kota atau keluar negeri atau pernah mengunjungi orang yang keluar dari luar negeri, itu segera ke fasilitas kesehatan terdekat. Itu bisa ke puskesmas maupun rumah sakit. Insya Allah kita selalu siap siaga. Puskesmas Naraca buka setiap hari dari Senin sampai Sabtu. Kemudian untuk rumah sakit manapun boleh. Mungkin yang paling dekat ke Bayu Asih, Marina, Asri, Siloam Kamrin itu udah boleh semua. Nah nanti mungkin kalau memang ternyata dinyatakan positif atau dicurigai, mungkin nanti diarahkan oleh petugas kesehatan di tempat fasilitas kesehatan yang Anda tuju. Untuk Puskesmas Marayang sendiri, kita telah melakukan beberapa
pencegahan. Pencegahannya kita ada perubahan dari alur dari setiap pengunjung maupun pasien yang datang ke Puskesmas Neraca. Kita membuat alur baru, yaitu pertama kita ada pemantauan screening untuk semua pengunjung tadi, apakah mereka terduga untuk corona ini atau tidak. Itu dilakukan dengan pengukuran suhu maupun screening tulisan. Nah, nanti ada alurnya itu nanti dipisahkan antara yang kita mencurigai itu ke arah sana maupun pasien yang berobat dengan yang biasa. Terus yang kedua, kita membuat tata tertib baru untuk khusus COVID-19. Ini contohnya. Yang pertama, tidak membawa anak yang sehat ke puskesmas maupun rumah sakit. Yang kedua, dibatasi pengantaran pasien maksimal 1 orang. Yang ketiga, jarak antara orang. Paling bagus itu 2 meter sebenarnya. Tapi mungkin tadi bisa dilihat di ruang tunggu kita sudah mengatur posisi duduk. Nah, itu supaya kita tidak berhadapan nanti kalau misalnya ada yang batuk bersin, karena ini kan penularannya itu lewat dahak. Nah, pada saat kita bersin atau batuk itu keluar virusnya. Dan pada saat bersin ternyata virusnya lebih banyak lagi yang keluar. Nah, makanya itu kita sudah atur kembali untuk posisi duduk di tempat tunggu pasien dan pemisahan antara yang dicurigai maupun yang hanya sakit biasa. Data dari Puskesmas belum ditemukan pasien dengan suspek COVID-19 sampai tanggal 17 Maret 2020. Mudah-mudahan kedepannya tidak ada, semuanya sehat semua. Yang keenam, hindari memegang benda yang tidak penting. Karena yang kita ketahui bersama bahwa si virus ini bertahan lama. Dia bertahan lama di benda-benda maupun di baju kita. Itu bisa sampai 9 hari kalau kita tidak melakukan apa-apa. Yang ke-7, mencuci tangan dengan sabun. Ini kita lakukan pasti sebelum makan kita lakukan. Terus pada saat kita dari luar, dari manapun kita harus mencuci tangan. Atau kita setelah memegang benda apapun kita harus cuci tangan. Dan itu harus menggunakan sabun. Sabun kalau tidak ada sabun boleh pakai antiseptik tangan ya atau hand rub. Yang ke-8, pada saat tangan kita kotor tidak boleh menyentuh wajah, terutama mata, hidung, mulut, gitu ya, karena itu dekat saluran mudah untuk menularkan virus yang masuk. Yang ke-9 adalah hindari tempat umum atau keramaian. Nah ini, jadi selama 14 hari ini kita menghimbau semuanya dan kita juga melakukan penyuluhan baik di internal maupun eksternal, dan sekarang ini kita termasuk melakukan penyuluhan untuk semuanya. Diusahakan kita waspadanya itu kita menghindari tempat keramaian kalau tidak perlu sekali, ke pasar atau Indomaret atau departemen store, apalagi ke tempat bermain nggak usah dulu. Jadi mainnya di rumah dulu, belajar dan bermain di rumah. Ya ini untuk menjaga yang tadi, kontak dengan orang lain, karena kita tidak tahu pada saat kita kontak dengan orang lain itu ternyata sehat. Mungkin dia sudah kena tapi belum bergejala. Ya sebaiknya dalam 2 minggu ini mari kita bersama-sama berantas virus ini dengan cara kita ya sehat di rumah masing-masing. Pada saat nanti kita kembali sekolah, kerja, kita sudah kembali seperti dulu. Nah, yang ke-10, bila sakit ringan seperti sariawan, pegal-pegal, sakit kulit gitu ya, itu masih bisa di rumah, ya tidak perlu ke puskesmas ataupun ke rumah sakit untuk menghindari kita kontak ke yang mungkin memang benar-benar sakit. Oke, yang terakhir adalah terapkan pola hidup sehat. Pola hidup sehat dari makanannya 4 sehat 5 sempurna, perbanyak sayuran dan buah. Yang kedua, olahraga teratur, mungkin bisa jalan-jalan atau di rumah loncat ya. Yang terakhir adalah minum air putih minimal 2 liter sehari. Ini fungsinya untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Ya secara kita tahu virus itu adalah penyakit yang sangat limiting disease. Jadi sebenarnya virus itu bisa disembuhkan oleh daya tahan tubuh kita sendiri, dengan catatan kita benar-benar sehat dan kita benar-benar tidak punya penyakit penyerta yang lainnya. Rata-rata untuk kasus beratnya itu untuk usia tua ataupun untuk pasien-pasien yang mempunyai penyakit lain seperti hipertensi, gula, jantung ya, jadi harus lebih waspada. Sekian dari saya, mudah-mudahan bisa membantu. Adapun himbauan dari kami dari tim kesehatan Puskesmas Neraca yang
Yang pertama, jangan panik, ikuti semua aturan yang tadi dibilang. Yang kedua, selalu waspada. 14 hari ke depan diharapkan stay semuanya di rumah, jangan ada liburan dulu. Oke, bapak-bapak yang ada di rumah, tolong jaga anak-anak. Ini bukan waktunya silaturahmi ke keluarga kita di luar kota. Ini bukan waktunya kita wisata ke tempat lain, mau pantai, mau kemana, atau tempat bermain di swalayan, ataupun mengajak keluarga ke tempat-tempat kolam renang kayak gitu. Bukan waktunya. 14 hari ini tetap di rumah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.